Ya, kita lanjutkan kembali berdialog bersama dengan Prof. Gayus Lumbun, Bung Belan Dewangga, dan juga Bung Jamin Ginting. Saya kembali ke Bung Belan. Bung Belan, seberapa yakin Anda pledoi yang akan disampaikan besok ini akan bisa setidaknya menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan vonis terhadap klien Anda? Ya, pertama saya mungkin mau menanggapi tadi dulu ya dari Pak Silakan. Dr. Ginting bahwa eh, Ricky Rizal ini dianggap mengetahui tentang kemungkinan potensi terjadinya suatu tindak pidana. Betul. Ini kalau nanti menjadi presiden di masa depan ini sangat bahaya sekali, Mas, menurut saya. Besok-besok kasihan teman-teman tukang Gojek atau siapapun yang mengantar barang, ternyata barangnya itu isinya narkotika, dia dianggap mengetahui atau dianggap mungkin isinya adalah narkoba kan gitu. Tapi kan orang nggak tahu isinya apa. Nah ini kan semua hanya dalam pikiran gitu, sehingga kita tidak bisa menebak-nebak. Yang kita bisa lihat adalah perbuatan aktus reusnya gitu atau tindakan nyatanya. Lalu saya mau masuk ke yang tadi, yang kedua. Kami pada intinya tidak berfokus kepada lebih bicara soal angka ya. Kita tidak bicara soal Oke. angka lebih rendah atau lebih tinggi gitu. Cuma kami tetap berpegangan pada fakta persidangan, sehingga seharusnya Ricky Rizal ini harus bebas karena dakwaannya tidak terbukti. Atau kalaupun tadi dikonstruksikannya oleh jaksa bahwa will and witness ini terjadi ketika setelah dipanggil di lantai 3 di rumah Saguling, ketika dia tidak menolak adanya backup, namun ternyata fakta persidangan berbicara berbeda, menghasilkan fakta yang berbeda, sehingga menurut kami semua tindakan fisik yang dilakukan oleh Ricky Rizal menjadi gugur. Sehingga apa yang dia lakukan adalah kegiatan normal sehari-hari yang dilakukan oleh ajudan, di mana dia sebagai ajudan ini diangkatnya adalah sah melalui Oke. sprint, Oke. sehingga dia patut lepas juga dari tuntutan atau lepas dari pemidanaan karena dia melaksanakan perintah jabatan, baik menyetir mobil dan lain-lain. Begitu, Mas Abraham. Oke. Bagaimana Bung Jamin? Ya, konteks begini ya, konteksnya ini saya nggak yakin ya, dari sekian banyak terdakwa ini, satu pun tidak akan ada yang bebas ya atau lepas dari segala tuntutan hukum, saya kira. Kenapa? Karena konteks berpikir jaksa dan hakim itu sudah menyatakan, Ricky Rizal tadi mengatakan, dia berusaha untuk mengamankan senjata itu ditaruh ke dalam dashboard atau di mobil yang berbeda. Lalu senjata itu ditanya Verdi Sambo di mana senjatanya, dan senjata itu digunakan untuk menembak kepala ya, sesuai dengan tuntutan jaksa itu. Nah ini kan merupakan rangkaian yang diketahui oleh jaksa bahwasanya Ricky Rizal itu bagian dari skenario, begitu yang dia tidak bisa menolak, tentu karena perintah jabatan yang sehari-hari. Tapi keadaan itu dalam fakta hukum terlihat rentetan dari awal bahwasanya dia mengetahui berusaha untuk tidak melakukan suatu upaya gitu. Nah ini yang dianggap suatu dasar bagi jaksa penuntut umum. Itu surat dakwaan ya, jaksa penuntut umum yang mengatakan demikian. Dan saya kira hakim juga melihat rentetan kejadian itu sebagai suatu peristiwa pidana yang dapat menjerat dan dapat dihukum, begitu Mas Abraham. Iya. Bung Belan? Ya, kita tetap kepada yang tadi ya, bahwa kemungkinan akan dibunuhnya Yosua atau sekarang pertanyaan begini, apakah dengan dia mengatakan kepada Yosua, kalau kita ngomong teori kemungkinan, lebih banyak positif negatifnya yang mana nih? Ketika misalnya begini, peristiwanya berubah, Ricky mengatakan kepada Yosua atau kepada Richard bahwa Yosua akan ditembak, sehingga dia berdiskusi, sehingga waktu yang digunakan akan semakin lama. Potensi Bapak Verdi Sambo itu akan semakin marah dan membahayakan tidak hanya kepada Yosua, mungkin dia bisa ditembak seketika itu juga. Mungkin Ricky berpikir kalau dia tidak menyampaikan itu, yang terjadi hanya adalah konfirmasi. Tetapi karena dia menyampaikan itu ke almarhum Yosua atau ke Richard, akan terjadi bahaya-bahaya yang lebih besar dan membahayakan keselamatan dirinya juga gitu, bukan hanya orang yang dia sampaikan. Ini kalau kita berbicara tentang kemungkinan, ini sangat liar sekali menurut saya. Oke, Begitu, Mas. berbicara soal kemungkinan juga ini menarik. Ini saya tidak tahu kemungkinan ataupun benar adanya, tapi ini menarik karena statementnya disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa ada gerakan bawah tanah yang bergerilya untuk
mengamankan vonis dari pihak Sambo. Tapi ini jadi menarik. Saya berharap sih sebetulnya kita bisa membahas bagian ini. Tapi bagaimana Anda mencermatinya, Prof. Gayus Lumbun, mengenai proses persidangan yang sudah berlangsung sampai sejauh ini? Kalau Pak Mahfud bilang semuanya independen, jaksa dan lain sebagainya. Baik, sebuah persidangan hukum itu bisa dilihat dari berbagai angle, ya, dari berbagai sudut. Saya mencoba dari sudut yang lain. Semua terdakwa ini berkaitan dengan pasal 55. Apa bunyi pasal 50 ayat 1 ke 1 itu? Itu ada grammatical yang urut, ya. Yang pertama, mereka yang berbuat, ya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta. Kemudian ada juga yang memberi fasilitas, ya. Itu diatur 56, 57 sanksinya. Nah, dari sini kita coba melihat, kita kaitkan dengan pasal 51 ayat 1, perintah. Karena semuanya menyangkut perintah ini. Betul. Yang menembak juga menyangkut perintah. Yang disuruh menempatkan senjata, memanggil korban, itu juga atas perintah. Nah, di ayat 2 ini ukur perintahnya. Apakah perintah yang sah? Yaitu perintah yang punya wewenang. Bagaimana Eliezer? Bagaimana Ricky Rizal? 2 contoh saja, ini sangat berkaitan perintah. Ricky Rizal itu diperintah untuk memanggil. Sah apa tidak perintahnya? Bagi saya sah. Karena itu seorang pimpinan. Nggak bisa dikaitkan perencanaan. Kalau khusus mengenai yang perintah. Bahkan Ricky Rizal menolak perintah yang tidak sah ketika disuruh ikut-ikut menembaklah, atau bukan, tidak ada istilah membunuh di sini, tidak saya temukan. Yang ada menembak, atau paling berat menembak, atau yang lain hajar, ya. Itu sama bagi saya. Hajar dan menembak itu sama. Itu perintah yang menyimpang karena tidak punya wewenang, sehingga pelaksananya perintah itu menyimpang, tidak diberikan penghapusan atau pemaafan itu sama sekali karena dia menyimpang dari perintah. Etikat baik yang mana? Aturan etika diatur di Perpol dan Perkap di mana mereka bernaung itu tidak ditaati. Jadi tidak bisa ada alasan etikat baik. Etikat adalah etika, kata asalnya, diatur sudah jelas. Jadi bahkan saya mengatakan Ricky Rizal ini satu role model, satu contoh bahwa dia berani melawan perintah yang tidak sah yang diberikan oleh seorang jenderal. Itu. Jadi kalau angle lain, ya ini saya harus bisa memaparkan dari sisi yang lain, ya, supaya seimbang. Tidak semua bisa dipersalahkan karena perintah. Perintah yang sah wajib ayat 1. Tidak dihukum bagi yang melakukan perintah. Tapi melakukan perintah di ayat 2 tolong diperhatikan dengan jeli. Karena ini jarang diungkapkan di persidangan. Sampai di sana, Prof. Sampai di sana, Prof. Atas dasar perintah juga kemudian disebutkan Eliezer melakukan penembakan, dan kemudian ada perintah barangkali ya di sana yang tersirat dan lain sebagainya, yang pada akhirnya dia memilih berbeda saat ini. Yang jelas apa yang dilakukan Eliezer sebagai justice kolaborator ada dalam posisi yang berbeda dengan Verdi Sambo saat ini. Setidaknya apakah Anda tidak melihat di sana setidaknya ada upaya untuk berseberangan dengan apapun itu istilah, perintah menyimpang dan lain sebagainya yang bisa membuat keringanan? Ya, itu bagi pandangan saya kemudian. Tapi yang meringankan memang dia JC, itulah. Tapi JC kan bukan taken for granted. Tidak dijamin itu harus dipenuhi kalau keseimbangan atau deliktumnya itu cukup berat. Menembak, ya. Ini bahkan Verdi Sambo juga diindikasikan menembak yang belum dibuktikan sarjas. Tapi dia mengaku menembak lebih dari 3 kali. Nah, ini kan satu deliktum yang tidak begitu saja diabaikan walaupun dia punya predikat desi. Jadi persidangan hukum itu bisa dilihat di berbagai sisi. Saya mencoba untuk memberi sisi yang seimbang supaya publik itu juga bisa menjadi edukasi dan menjadikan informasi. Oke, Bung Jamin Ginting, komentar Anda. Jadi begini, di pasal 51 ayat 2 itu mengatakan ini kan alasan pembenar dan alasan pemaaf, ya. Perintah dari atasan yang merupakan perintah yang sah tidak dapat dipidana. Tetapi kecuali kalau perintah itu tidak sah, ya, jadi perintah tidak sah bisa dipidana kecuali
kalau itu dilakukan bawahannya dengan itikat baik. Itu bunyi pasal 51 ayat 2. Nah, pertanyaannya, itikat baik seperti apa yang dilakukan dari suatu perintah yang dianggap tidak sah, perintah yang tidak sah. Nah, jadi biasanya kalau perintah yang tidak sah yang dilakukan oleh anak buah dengan itikat baik adalah anak buah tidak mempunyai directing mind sama dengan perintah yang tidak sah sendiri. Itu syarat pertama. Yang kedua syaratnya adalah bahwasannya perintah tersebut dijalankan sesuai dengan tugas dan SOP yang memang dilakukan oleh atasannya tersebut. Memang tanggung jawabnya, memang prosedurnya memang begitu, tetapi di balik itu dia punya maksud yang tidak baik. Nah, itulah yang menjadi dasar bahwasanya dia menganggap itu sebagai suatu perintah yang sah, baru di kemudian hari ternyata itu tidak perintah yang sah. Jadi dua hal itu yang menjadi dasar seseorang bisa dijadikan alasan pemaaf. Kenapa? Karena dia melakukan suatu perbuatan dengan itikat baik terhadap suatu perintah yang tidak sah. Itulah konstruksi pasal 51 ayat 2 itu. Nah, sekarang kita lihat apakah semua terdakwa ini dapat mengatakan kalau itu perintah yang tidak sah. Iya, mereka tidak tahu itu perintah yang tidak sah. Nah, waktu mereka mengatakan tidak tahu itu perintah yang tidak sah, maka ini akan diselidiki oleh jaksa penuntut umum. Padahal mereka tahu itu adalah perintah yang tidak sah. Seperti tadi menembak orang, itu kan perintahnya tidak sah. Betul. Ya, bukan dalam keadaan perang dan segala macam, itu kan perintah tidak sah. Dan sekarang ditanya, apa mereka mengetahui itu membunuh Joshua adalah perintah yang tidak sah? Kalau mereka mengetahui, tidak bisa dijadikan alasan pasal 51 ayat 2 itu. Okay. Jadi ada kalimat itikat baik itu, bukan tidak ada di pasal 51 ayat 2 ditulis dengan terang di situ kalau dia melakukan itu dengan itikat baik. Begitu. Oke, kita akan dalami usai jeda, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali di MNC News Prime.